Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah. Halo M-Lovers, kembali lagi di channel YouTube ini. Gunung Semeru yang terletak di dua kabupaten yakni Malang dan Lumajang, Provinsi Jawa Timur mengalami erupsi pada Sabtu sore 4 Desember 2021. Gunung Semeru kerap menjadi dambaan pendaki, terlepas dari usia dan daerah asalnya. Berbentuk kerucut, Gunung Semeru ini pun menjadi salah satu gunung favorit para pendaki Indonesia. Tidak hanya panoramanya yang indah, Semeru juga memiliki beberapa keistimewaan lain. Berikut ini kami rangkum 7 fakta Gunung Semeru yang meletus. Pertama, tanah tertinggi Pulau Jawa. Puncak Gunung Semeru, Mahameru, memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Hal ini membuatnya menyandang predikat puncak tertinggi di Pulau Jawa. Tak hanya itu, Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci dan Rinjani. Meski begitu, pendakian Gunung Semeru dari basecamp Ranupani tergolong ramah bagi pendaki hingga pos Kalimati. Medan tidak begitu terjal, meskipun jarak yang ditempuh sejauh 18 km. Namun, pendakian menuju Mahameru tergolong ilegal karena tidak direkomendasikan oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hal ini sehubungan status waspada Gunung Semeru yang sewaktu-waktu dapat melontarkan lava pijar ke arah puncak. Di Mahameru pula, aktivis Sohogi wafat akibat menghirup gas beracun sehari jelang hari ulang tahunnya yang ke-27. 2. Sinyal internet di Ranupani. Menurut Sukaryo, koordinator sahabat volunteer Semeru, kini desa Ranupani sudah dapat dijangkau oleh sinyal internet. Namun, Cakyo meneruskan jaringan internet kerap kali tidak stabil ketika desa dilanda cuaca ekstrim. 3. Sakral bagi umat Hindu. Gunung Semeru punya makna yang dalam bagi umat Hindu. Gunung Semeru dipercaya sebagai tempat bersemayam para dewa. Umat Hindu sendiri menempatkan gunung di wilayahnya sebagai tempat suci. Seperti Gunung Agung sebagai tempat suci bagi umat Hindu di Bali, begitu pula Gunung Semeru. Konon, Semeru dipopong oleh Dewa Wisnu yang menjelma sebagai kura-kura raksasa dan Dewa Brahma yang menjelma menjadi ular raksasa. Hal ini guna membelit penggelangan tersebut dari Jambut Dwipa atau daratan sekitar India, sehingga Pulau Jawa yang terombang-ambing di lautan pun menjadi seimbang. Namun, Pulau Jawa masih belum seimbang ketika Semeru telah menancap di sisi timur. Puncak Semeru dipotong lagi dan diletakkan pada sisi baratnya. Bagian ini menjadi gunung yang dikenal sebagai Gunung Penanggungan. Di Ranu Kompolo juga terdapat sebongkah prasasti yang kerap tersampir kain putih dan kuning serta sesajian di depannya. Di atasnya terpahat aksara Indeva, U Kameswara Tirtayatra. Ya, kira-kira berarti siara suci Empu Kaweswara mencari air atau Tirtayatra. Terdapat pula acara bernama Arcapada atau Arcopodo yang kini tidak terlihat dari jalur pendakian menuju puncak. Menurut ekspedisi cincin api yang dilakoni Kompas pada 2011, Arcopodo masih ada meskipun bentuknya tidak utuh. Letaknya cukup jauh dan sulit dijangkau dari jalur pendakian. Keempat, punya 3 danau. Selain Ranu Kumbolo yang masyhur, ada pula Ranupani dan Ranu Regolo yang bisa pendaki jumpai. Ranu Regolo berjarak sekitar 20 menit dari Ranupani. Pendaki dapat mendirikan tenda untuk bermalam sebelum hari pendakian di Ranu Regolo. Ranupani merupakan danau yang terletak tidak jauh dari pos pendaftaran.
Terkadang, keberadaannya tersamarkan oleh hamparan Salvinia molesta. Ini semacam gulma yang menutupi permukaan danau. Pendaki dapat menikmati pesona Ranukumbolo dari sisi barat maupun utara danau yang berbatasan dengan Sabana Pangonan Cilik. Keindahannya perlu dilestarikan dengan melakukan aktivitas MCK selepas 10 meter dari tepi danau, serta tidak membuang sampah di area danau. Punuh tumbuhan invasif. Berbentuk seperti lavender bunga berwarna keunguan yang mewarnai sabana Oro-Oro Ombo bukanlah bunga lavender. Tumbuhan ini bernama Verbena brasiliensis Vel. Seperti namanya, verbena memang berasal dari dataran Amerika Latin. Keberadaannya serupa parasit bagi tumbuhan lain, lantaran menghisap air dengan kadar yang sangat banyak. Selain itu, persebaran benihnya yang amat mudah membuatnya dengan cepat mencaplok lahan-lahan di Gunung Semeru. Pendaki yang mencabut sejumlah besar verbena malah jadi membantu persebarannya. Benih kecil verbena akan langsung terpencar oleh angin atau melekat di pakaian pendaki dan jatuh di titik lain. 6. Ramai pedagang kaki lima. Keistimewaan Semeru membuatnya senantiasa ramai dikunjungi para pendaki dari berbagai daerah. Suasananya jadi pasar tersendiri. Banyak pedagang kaki lima yang menjajakan gorengan, minuman hingga buah-buahan. Mereka berada di beberapa titik seperti Pos 3, Ranukumbolo, dan Cumara 5. 7. Menginspirasi musisi. Pesona Gunung Semeru sanggup menginspirasi beberapa musisi tanah air. Terdapat beberapa lagu yang seakan-akan dipersembahkan khusus baginya. Ada lagu Di Jenjang Desember oleh grup band Mahameru. Kenangan Indah di Lereng Semeru oleh Jamal Mirdad, sampai Mahameru yang digubah oleh band raksasa Dewa 19. Itulah 7 fakta Gunung Semeru yang meletus. Bagaimana, M Lover? Share pendapatmu di kolom komentar ya.